menguning, kemudian kering, itu seperti terbakar itu gejala serangannya. Apalagi Namun dengan musim seperti ini yang kadang panas, kadang hujan, tidak menentu dan itu bisa sangat mempengaruhi ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman ngopi. Kita bertemu lagi di acara Ngopi Santai, ngobrol pagi seputar pertanian. Hari ini kita akan membahas tema tentang hama penyakit di tanaman padi. Dan di tengah-tengah kita sudah berada narasumber, yaitu Ibu Nurmasita Ismail. Beliau adalah seorang POPT. Nah, Ita, hari ini kita bertemu lagi di podcast BSIP Sulawesi Tengah dan iya, hari ini kita akan membahas tentang hama dan penyakit khususnya di tanaman padi. benar sekali Bu Sita. Ya. Hama dan penyakit ini bisa menyebabkan turunnya produksi ya di tanaman padi, apalagi dengan musim seperti ini yang kadang panas, kadang hujan, tidak menentu dan itu bisa sangat mempengaruhi ya dari serangan hama dan penyakit di pertanaman. Iya Bu Sita, salah satu yang mempengaruhi perkembangan dari hama dan penyakit itu adalah cuaca ya. Nah, Eh, di musim hujan atau di musim kemarau yang seperti ini ya Bu Sita ya. mm-mm. Apalagi di musim hujan yang seperti ini ya, ada beberapa yang harus kita waspadai di tanaman padi. Sebenarnya kalau barangkali teman ngopi ini mau tahu, hama dan penyakit itu apakah sama atau beda ya? eh iya mungkin ya, sebagai mungkin kita merefresh kembali ya ingatan kita, atau mungkin teman-teman ngopi di sini belum bisa membedakan Mm-mm. hama dan penyakit. Ini mungkin kita bisa sharing ya informasi tentang hama dan penyakit itu. Hama itu adalah organisme pengganggu tumbuhan Iya, yang penyebabnya itu bisa kita lihat secara langsung iya, dengan kasat mata. mata. Dengan mata kita itu kita bisa lihat secara langsung penyebab dan gejalanya. Iya. Nah, namun penyakit eh, salah satu organisme pengganggu tumbuhan yang penyebabnya tidak bisa kita lihat secara langsung, tidak bisa kita lihat secara langsung dengan mata. Yang kita bisa lihat secara langsung adalah gejala yang ditimbulkannya. Gejala yang ditimbulkan Iya, di pertanaman. iya. Sedangkan Ya, penyebabnya itu kita harus memerlukan alat bantu untuk, salah satunya itu alat bantunya itu iya, seperti mikroskop. mikroskop itu Bu Sita. Mikroskop, ya. Iya, Ternyata teman ngopi hama dan penyakit ini berbeda. iya. Nah, jadi kalau untuk di pertanaman padi sendiri, kira-kira jenis-jenis hama itu apa-apa saja ya? Kita bicara hama dulu sebentar kita eh, ke penyakit, perkenalan dengan penyakit di Iya, padi. iya Bu Sita. Ada beberapa ya hama-hama penting yang Ya. biasa menyerang pada saat musim hujan seperti ini. Mm-mm. Yang pertama itu adalah pengerek batang, Nah, kemudian yang kedua adalah yang perlu diwaspadai adalah serangan dari bereng batang coklat. lereng batang coklat. Iya, dan Nah, kemudian ada hama putih palsu ya. hama putih palsu. Iya, Kalau di pertanaman sendiri, ini pasti ketiga hama ini pasti punya ciri khas tersendiri di iya, atau gejala-gejala ya. iya pasti. Jadi barangkali teman-teman ngopi ini pengen tahu bagaimana sih gejala ketiga hama tersebut di pertanaman. Iya. Baik teman ngopi dan Ibu Sita ya. Hmm, Ada tiga jenis tadi ya yang saya sebutkan, hama yang sering menyerang pada tanaman padi. Yang hmm. pertama itu adalah penggereng Penggerek batang, penggerek batang ya, iya. penggerek batang. Penggerek batang padi itu, saya bicara di Kabupaten Sigi Oh ya. iya, Iya, yang sering kita dapatkan adalah
penggerek batang padi putih. Putih. Iya, penggerek batang padi putih ini bisa menyerang di semua fase. Dari pesemaian pun dia sudah bisa menyerang. Dan pada masa vegetatif itu gejala serangan yang ditimbulkan itu bisa berupa daun tanaman padi itu menguning seperti menggulung, dan ketika kita cabut itu langsung lepas. Artinya pangkal dari batang tanaman itu sudah diserang oleh penggerek batang. Iya. Kemudian pada saat generatif itu penggerek batang menyerang dan mengakibatkan malai itu atau gabah itu hampa, tidak bersih. Jadi di tanaman padi ini ada dua fase atau dua tahap, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Iya. Ya, kalau vegetatif itu dari umur dari setelah dipindah dari pesemaian sampai umur 30-45 hari ya. Iya, benar, Kemudian Bu Sita. generatif dari umur 55 hari sampai panen. Iya, Bu Sita, benar. Jadi si penggerek batang ini menyerang di dua tahap. Iya, Itu. benar, Bu Sita. Jadi, tapi gejala serangannya sama ya? Itu tadi yang saya bilang. Artinya gejala serangannya berbeda. Berbeda. Iya. Ketika vegetatif itu menyebabkan daun tanaman menggulung dan menguning, dan leher pangkal batang itu ketika kita cabut itu patah, bisa lepas. Artinya larva dari penggerek batang padi ini sudah menyerang tanaman padi. Generatif dia akan menyerang dari malai gabah. Iya, di pangkal di leher malai itu dia menyerang sehingga bulir padi atau gabah itu tidak bersih. Iya. Dan akan tentunya mempengaruhi produksi dari pertanaman kita. Iya, benar. Tadi ada lagi selain penggerek batang padi putih, wereng batang coklat. Iya. Kalau wereng batang coklat gejalanya bagaimana? Iya, wereng batang coklat ini sangat suka ya, dan berkembang biak di musim-musim hujan seperti ini. Ada gejala serangan yang biasa ditimbulkan, itu menyebabkan tanaman padi itu menguning, kemudian kering, itu seperti terbakar itu gejala serangannya. Namun yang perlu dikhawatirkan lagi, wereng batang coklat ini merupakan salah satu vektor dari penyakit virus kerdil rumput dan kerdil hampa, sehingga kenapa harus perlu diwaspadai. Selain wereng batang coklat itu yang menyebabkan tanaman menguning, kemudian seperti terbakar karena wereng batang coklat menghisap cairan dari tanaman, wereng batang coklat itu juga bisa menjadi vektor dari virus kerdil rumput dan virus kerdil hampa pada tanaman padi, sehingga perlu diwaspadai. Dan selain kedua hama tadi ini, hama yang satu lagi merupakan hama utama. Iya, hama putih palsu. Hama putih palsu. Iya. Hama penggerek batang padi putih. Kemudian ada juga hama putih palsu. Iya. Jadi perbedaan dari keduanya ini apa kira-kira kalau teman ngopi mau tahu lebih jelasnya? Iya, perbedaannya dari segi bentuk serangga dewasanya itu berbeda. Hama putih dan penggerek batang padi ya. Penggerek batang padi putih itu hanyalah salah satu dari penggerek batang padi. Ada beberapa itu, Bu Sita. Berarti penggerek batang ini ada beberapa jenis. Iya. Nah, salah satunya adalah penggerek batang padi putih. Nah, sedangkan hama putih palsu itu merupakan hama yang berbeda. Dia sebenarnya ini bukan merupakan OPT utama, dan kadang OPT. Barangkali teman ngopi apa ini OPT? Iya, itu tadi yang saya bilang ya, organisme pengganggu tumbuhan. Berarti ya lanjut. Berarti dia bukan OPT utama. Jadi. Iya, dan istilahnya
hama putih palsu ini jarang sekali untuk menimbulkan kerugian. Hanya saja kita perlu waspadai pada saat musim hujan karena hama putih palsu sangat sangat menyukai keadaan seperti ini. Artinya ada genangan air itu sangat disukai dan mendukung perkembangan dari hama putih palsu ini. Gejala serangannya itu bisa kita lihat ya Bu Sita ya. Tanaman padi itu daunnya itu menggulung dan di dalam gulungan itu terdapat bercak-bercak putih yang diakibatkan oleh gerekan dari larva hama putih palsu. Jadi dia pengaruhnya ke tanaman itu kalau tadi penggerek batang padi putih kan dia langsung gabah itu menjadi hampa. Kalau ke si hama putih palsu ini sendiri, yang dikhawatirkan ketika serangannya itu di atas 50% ya Bu Sita ya. Artinya begini, ketika dia menyerang daun itu dia larvanya ini menggerek, otomatis klorofil dari daun-daun tanaman padi itu kan hilang karena hama putih menggerek daun-daun ini, sehingga ditakutkan ketika serangan itu mencapai 50% mengganggu fotosintesis sehingga apalagi pada saat mungkin generatif pada saat masa pengisian itu sangat berpengaruh, ujung-ujungnya juga akan berpengaruh ke produksi. Iya, karena tidak ada makanan, otomatis hasilnya nanti tidak sesuai yang diharapkan. Jadi teman ngopi tadi ada 3 hama utama di tanaman padi. Ada penggerek batang padi putih, wereng batang coklat. Ini merupakan vektor ya untuk penyakit virus kerdil. Iya, dan tadi hama putih palsu. Nah, berarti selain dari hama itu ada penyakit juga ya. Nah, jadi kalau untuk penyakit ini di tanaman padi itu ada beberapa macam sih penyakitnya. Yang utama barangkali yang sering ada di Sigi. Tadi kita sudah bahas ya tentang hama. Nah, sekarang kita bahas tentang penyakit. Nah, ada 2 sih penyakit yang yang harus kita waspadai ya pada saat ada beberapa sih sebenarnya, ada beberapa, hanya mungkin kita bahas kali ini hanya 2 mungkin ya yang dominan muncul pada saat musim hujan. Yang pertama yang perlu kita waspadai adalah penyakit blas. Penyakit blas ini bisa menyerang pada daun, bisa juga menyerang pada pelepah daun ketika biasanya itu menyerang pada saat generatif, pada saat masa generatif tanaman padi. Jadi kalau pada daun itu kita bisa lihat gejalanya ada berupa bercak berwarna coklat, itu di daun berbentuk seperti belah ketupat, Bu Sita. Itu gejalanya. Itu gejala kalau khas penyebabnya sendiri apa ya? Kalau penyebabnya itu adalah cendawan ya Bu Sita ya. Kalau penyakit blas ini disebabkan oleh cendawan. Jadi penyakit ini ada beberapa ya yang bisa menyerang, yaitu cendawan, bakteri, dan virus. Itu penyebab. Itu penyebab penyakit ya Bu Sita. Nah, penyakit blas ini disebabkan oleh cendawan. Kalau bahasa ilmiahnya ya atau itu namanya Piricularia oryzae. Nama latinnya ya. Jadi itu penyebabnya Bu Sita. Ternyata namanya keren juga ya teman ngopi. Piricularia oryzae. Jadi selain tadi itu kan gejalanya untuk bercak blas pada daun ya. Kalau pada kalau pada saat generatif itu dia bisa menyerang pelepah atau di pangkal leher malai.
Ya. Nah, itu di situ bisa kalau ada penyakit ini itu bisa menyebabkan busuk. Sehingga ketika pangkal malai itu biasa disebut busuk leher, Oh belas ya, belas leher ya, belas leher. belas leher. Itu bisa menyebabkan bulir padi atau gabah itu jadi busuk dan hampa dan tidak berisi. Jadi sehingga itu sangat perlu diwaspadai juga pada saat musim-musim hujan seperti ini, karena sangat mendukung. Kita tahu ya bahwa penyakit itu sangat tumbuh baik pada saat cuaca kelembaban yang Lembab. sangat tinggi ya. Iya. Jadi selain tadi belas ini, yang penyakit yang selain itu apa lagi? Iya, yang kalau penyakit belas ini disebabkan oleh cendawan ya, Cendawan, iya. ya dan satunya lagi ini disebabkan oleh bakteri, namanya Ah, penyakit hawar daun bakteri. tawar daun bakteri. Iya, Iya. atau biasa kita sebut kresek Bu Sita. Oh iya Iya. iya. Nah, Resek itu gejalanya bagaimana ya? iya. Kalau gejalanya itu biasanya itu pada saat masa vegetatif ya, itu Hmm, gejala-gejalanya mirip-mirip sundep begitu. rata-rata menyerang di masa vegetatif ya. Kalau penyakit hawar daun bakteri ini bisa menyerang di masa Hmm, vegetatif, bisa juga menyerang di generatif. generatif. Iya, Oh. biasanya itu dia suka sekali, apalagi pada lahan sawah yang terlalu sering digenangi. Hmm, Nah, itu biasanya terserang sama penyakit hawar daun bakteri. Biasa gejalanya itu kalau pada saat vegetatif itu seperti ada daun menguning, dan pada saat generatif itu daun menguning seperti gejala apa ya, seiring dengan tulang tulang daun. daun itu Hmm, dari tepi, tepi menguning, akhirnya kering, kering hmm, seperti hawar ya. Hawar, makanya kenapa dinamakan penyakit hawar hawar daun, karena daun. gejalanya itu seperti hawar pada saat generatif, Rosita. Jadi kalau tadi untuk apa penyakit BLAS dia bercak-bercak coklat. Iya, Kalau untuk apa ini kresek dia daun yang menguning. iya, daun Ah, menguning dan kering, lama-lama akan iya menjadi kecoklatan, kering kecoklatan. kering, iya. Hmm. Nah, jadi untuk antisipasinya sendiri kira-kira bagaimana? Untuk hama dan penyakit ini? Iya, eh untuk pengendaliannya ya, hama Iya. dan penyakit Mm-mm. bisa kita lakukan dengan pertama ya, penggunaan varietas tahan ya, penggunaan Ah, varietas padi atau istilahnya jenis padi yang tahan hmm, terhadap hama penyakit yang sudah kita sebutkan tadi ya. hmm, Nah, sehingga bisa meminimalisir risiko serangan dari hama dan penyakit yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian kita bisa melakukan pengendalian secara mekanik ya, hmm, artinya dengan pengairan yang hmm. intermittent ya pada saat musim hujan seperti ini. Seperti Pengairan berselang. iya, bagian bersang, sehingga uh, tanaman padi itu tidak terlalu lama seperti hama putih palsu ya, yang sangat Hmm, suka sekali dengan genangan air dan juga hmm. penyakit hawar daun bakteri. Bakteri. Iya. Iya. Kemudian kita bisa lakukan dengan pemupukan yang berimbang, Ah, Rosita, karena ada beberapa penyakit seperti penyakit ya, seperti penyakit BLAS atau penyakit hawar daun bakteri ini sangat rentan kepada tanaman-tanaman padi yang mungkin kebanyakan pupuk nitrogennya, hmm, sehingga mungkin juga Ibu Sita tahu ya, kalau misalnya memang pada saat kita terlalu banyak nitrogen ya Bu Sita, wah hmm. seperti itu tanaman Udah mudah ini tidak, batangnya batangnya itu lunak menjadi ya. lunak ya. Ah, Kemudian sebagai alternatif terakhir kita bisa menggunakan pestisida, insektisida, dan ah, insektisida untuk hama ah, ah. dan fungisida untuk Untuk penyakit. penyakit. Ah, Tetapi ya itu tadi, kita harus tetap mengikuti aturan dari penggunaannya, ah, ah, dan juga harus tepat jenis, ah, tepat dosis, kemudian tepat waktu ya.
iya. untuk kita menggunakan Tepat cara juga iya ya. tepat cara juga itu. Jadi penggunaan insektisida di sini tidak semau kita, harus ada aturan dan mengingat 4 tepat tadi ya. Iya, Tepat waktu, tepat dosis, tepat cara, dan pengaplikasiannya ya. iya. Nah, jadi teman ngopi, pembahasan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dan Siap, Bu Sita. kita akan bertemu di episode selanjutnya dengan tema yang berbeda. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Ya, hari terima ini. kasih juga Bu Sita. Oke, salam sehat selalu. Oke, silahkan diminum. Iya, terima kasih Bu Sita. Mari. Selamat minum teman ngopi. Minum teman ngopi dan salam sehat. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.